Halo semuanya, salve, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Modesta Nova dengan NIM 251011180. Saya dari Prodi PKK 5 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang diktat ilmu sosial dasar saya. Nah, yang pertama ini terdapat bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang apa itu ilmu sosial dasar. Nah, ilmu sosial dasar adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang berbagai aspek kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Lalu adanya tujuan pembelajaran, serta tujuan ilmu sosial dasar, karakteristik ilmu sosial dasar, serta ruang lingkup ilmu sosial dasar. Nah, sekarang masuk ke bab kedua, yaitu kajian teori dan materi. Yang pertama itu pertemuan pertama membahas tentang pengantar ilmu sosial dasar. Seperti yang kita ketahui tadi, ilmu sosial dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang yang membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Di sini juga lalu ada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang ilmu sosial dasar, individu dan masyarakat. Ilmu sosial dasar dalam bidang studi yang mempelajari manusia dalam konteks kehidupan sosialnya, dengan tujuan memahami dinamika hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar manusia dengan lingkungannya. Ilmu sosial dasar berfungsi sebagai mata kuliah pengantar, memberikan kerangka berpikir dan wawasan lintas disiplin agar mahasiswa dapat memahami masalah-masalah sosial secara komprehensif dalam konteks pendidikan tinggi Katolik, tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep ilmiah, tetapi juga para pembentukan sikap dan nilai berdasarkan iman Katolik. Lalu di sini ada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ialah membahas tentang ruang lingkup cakupan ilmu sosial dan interaksi sosial. Ilmu sosial dasar memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai cabang yang memfokuskan pada aspek tertentu dari kehidupan sosial. Nah, ini juga mencakup tentang beberapa aspek, yaitu sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, ekonomi, serta geografis manusia. Selanjutnya kita ke pertemuan keempat, yaitu nilai dan norma sosial serta metode penelitian dalam ilmu sosial. Metode penelitian dalam ilmu sosial dasar itu berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memahami fenomena sosial. Nah, ada beberapa metode, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, serta adanya pendekatan campuran etika penelitian. Nah, itu adalah beberapa metode tersebut. Lalu kita ke pertemuan kelima, yaitu tentang kebudayaan. Di sini ada beberapa teori sosial klasik dan pendekatan kontemporer yang menjadi landasan utama dalam ilmu sosial dasar, yaitu teori sosial klasik, teori konflik, lalu teori fungsionalisme, interaksionalisme simbolik, pendekatan kontemporer, teori feminisme, teori kritikal, serta teori postmodernisme. Selanjutnya kita ke pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang struktur sosial.
kita pasti bertanya-tanya tentang apa sih itu struktur sosial. Struktur sosial adalah susunan atau tatanan hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat yang membentuk pola tetap, stabil, dan teratur. Struktur sosial menjadi kerangka dasar yang mengatur posisi, peran, serta hubungan sosial sehingga masyarakat dapat berjalan secara tertib. Selanjutnya kita ke pertemuan ke-7, yaitu tentang lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem yang berisi aturan, norma, adat istiadat, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk mengatur perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial tidak selalu berupa gedung dan organisasi formal, tetapi dapat berupa tatanan norma yang hidup di masyarakat. Jadi, lembaga sosial merupakan alat-alat sosial untuk menjaga ketertiban, miniatur pola hubungan, dan mengisi kebutuhan manusia dan masyarakat. Lalu ada pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ini berisi tentang ulangan tengah semester. Lanjut ke pertemuan ke-9, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri ialah proses pergeseran struktur dan pola kehidupan masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu. Titik perubahan ini dapat meliputi nilai, norma, perilaku, teknologi, lembaga sosial, dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Jadi, perubahan sosial dalam ilmu sosial dasar menunjukkan bahwa manusia bersifat dinamis dan selalu beradaptasi dengan situasi baru. Perubahan bisa membawa kemajuan, tetapi juga tantangan yang perlu dikelola agar tetap harmonis dan seimbang. Jadi, dia harus balance. Selanjutnya, pertemuan ke-10. Pertemuan ini membahas tentang masalah sosial, agama, dan nilai Katolik dalam membentuk solidaritas sosial. Di sini ada beberapa konflik, yaitu masalah sosial dalam masyarakat, peran agama dalam solidaritas sosial, nilai-nilai Katolik dalam membentuk solidaritas sosial, hubungan sinergis, masalah sosial, agama, solidaritas. Jadi keseluruhan nilai tersebut menegaskan bahwa solidaritas bukan hanya konsep sosial, tetapi panggilan iman untuk memperjuangkan martabat semua manusia. Lalu ke pertemuan 11. Pertemuan 11 sendiri yaitu membahas tentang globalisasi dan dampaknya. Pertama-tama, globalisasi adalah proses integrasi dan keterkaitan antar bangsa, antar negara, dan antar individu di seluruh dunia yang terjadi melalui perkembangan teknologi, komunikasi ekonomi, dan informasi secara tepat. Globalisasi adalah proses yang menghubungkan masyarakat dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada pertemuan ke-12, yaitu modernisasi dan perubahan sosial. Modernisasi yaitu proses perubahan sosial yang terarah dan terencana menuju kondisi masyarakat yang lebih maju berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta rasionalitas. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial, tetapi bersifat sistematis dan direncanakan untuk mencapai suatu kemajuan. Dalam ilmu sosial dasar, modernisasi menurut harus diarahkan pada kesejahteraan bersama, bukan hanya kemajuan material yang dipikirkan saja, dan tetapi juga tetap menjaga nilai budaya dan solidaritas sosial. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang
Kelas dan status sosial. Kelas dan status sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kedudukan ekonomi yang mencakup kekayaan, pendapatan, pekerjaan, akses terhadap pendidikan, dan sumber daya. Lalu pengertian status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang di mana dalam struktur sosial yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Status sosial berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan dari masyarakat. Hubungan sosial dan status sosial yaitu hubungan kelas sosial dan status sosial yaitu keduanya saling terkait tetapi tidak selalu sama. Orang dengan kelas ekonomi tinggi belum tentu memiliki status sosial tinggi. Contohnya, pemilik modal kaya tetapi kriminal. Artinya, kelas menentukan akses ekonomi, sedangkan status menentukan prestise dan kedudukan sosial. Lalu ke pertemuan 14, yaitu tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah benturan kepentingan nilai atau tujuan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Salah satu kasus yang pernah terjadi konflik adalah konflik antar suku atau etnis. Lalu ke pertemuan 15. Pertemuan 15 yaitu tentang isu-isu sosial kontemporer. Isu-isu sosial kontemporer adalah masalah sosial yang sedang berlangsung saat ini. Muncul saat akibat perubahan konflik masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, politik dan teknologi dan budaya. Lalu pertemuan ke-16 itu review dan persiapan UAS atau ujian akhir semester, dan diakhiri bab 3 yaitu tentang evaluasi dan tugas. Nah, selama semester 1 ini ada beberapa tugas, contohnya membuat makalah, membuat diktat, serta membuat beberapa resume lainnya. Mungkin ini saja dari saya. Sekian, terima kasih.